Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 Madrasah Sanawiyah Asghar. Ayo semangat ya dan tersenyum. Oke, anak-anak kelas 8 mata pelajaran akidah, soal penilaian akhir semester mata pelajaran akidah akhlak seperti biasa diambil daripada buku paket sebenarnya, dan kalian nggak punya buku paket tersebut, akan tetapi buku paket itu sudah saya transformasikan ke video ringkas-ringkas gitu, simple gitu. Oleh karena itu mohon perhatikan ini ya, mohon perhatikan ini, dan kalau bisa jangan lupa juga dicatat yang perlu kalian catat ya. Soal mata pelajaran akidah akhlak berjumlah 35 soal dengan 30 soal pilihan ganda dan 5 soal isai, sama dengan mata pelajaran non eksak yang lain. Nah, bab yang sudah kita pelajari semenjak awal tahun pelajaran adalah 5 bab. Yang pertama tentang kitab-kitab Allah, yang kedua ada tentang sifat-sifat yang baik, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang ketiga sifat-sifat negatif dan dampaknya, yaitu ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang keempat adab-adab terhadap orang tua dan guru, dan yang kelima kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Nah, misalnya pada bab pertama, yaitu tentang pengertian kitab-kitab Allah. Makna kitab Allah itu apa? Kitab Allah itu kan yang diturunkan kepada Nabi tapi wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau suhuf enggak, kalau suhuf itu hanya diturunkan kepada Nabi dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, mengartikan suhuf menurut istilah lah, suhuf itu apa? Menurut bahasa ataupun istilah, suhuf itu kan lembaran-lembaran. Itu. Lalu ayat tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan tepat, ini semuanya sudah ada gitu. Sudah ada di yang pernah saya fotokopikan kepada kalian. Lah nanti PDF-nya akan saya share juga beserta kisi-kisi soal. Silahkan kalian nanti bisa di print atau bisa dicatat bagian-bagian yang penting saja itu. Terus ada pertanyaan gitu, beberapa pertanyaan. Nah, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi ya, kan ada kitab Zabur, Taurat, Injil, itu juga sudah pada paham semuanya. Nah, tujuan daripada diturunkannya kitab Injil itu apa? Nah, tujuan daripada diturunkannya kitab Injil itu apa? Nah, itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, itu tujuannya bisa mengembalikan Bani Israel daripada penyelewengan, mencegah mereka dari kesesatan dan bertakwa serta taat kepada Allah. Itu. Lalu pokok-pokok isi kandungan Al-Quran juga pernah saya suruh garis bawahi. Nah, itu sudah pernah saya share juga itu PDF-nya maupun saya fotokopikan yang kemarin offline. Yang online sudah saya print, saya PDF-kan. Lalu selanjutnya berarah ke bab yang kedua, ada pengertian tawakal. Tawakal itu kan menyerahkan segalanya urusannya kepada Allah setelah usaha tapi. Nah, kalau ikhtiar itu kan baru usaha gitu. Tawakal itu pasti ada usahanya, usaha dulu baru tawakal. Kalau ikhtiar itu usaha dengan maksimal. Lalu selanjutnya nomor 8 ini sikap saya mampu menentukan contoh perilaku sabar. Lah ada beberapa contoh nih. Ini si A begini, si A begini, si A begini. Nah, itu mana yang menunjukkan perilaku sabar.
Lalu syukur itu apa ya? Syukur itu ya berterima kasih lah. Syukur itu mensyukuri nikmat Allah gitu loh. Nah, terus menerapkan sikap dari qanaah. Nah, qanaah itu kan menerima apa adanya, tidak menuntut apapun, nah, gitu. Menjelaskan makna tawakal dan ikhtiar. Ada makna tawakal, menjelaskan tawakal itu berserah diri, kalau ikhtiar itu usaha. Cara mensyukuri nikmat yang tepat bagaimana? Contoh sifat ikhtiar itu usaha, mana yang usaha maksimal. Ciri-cirinya sifat ikhtiar itu apa aja? Nah, peserta kita mengklasifikasikan perilaku yang bukan termasuk cara mensyukuri nikmat jasmani dari Allah. Nah, ya, yang bukan menikmati jasmani itu ya yang badan kita itu mana yang bukan mensyukuri, cara mensyukuri. Ada yang bukan mensyukuri nikmat rohani itu ya misalnya sehat, rohani itu ya akal, begitu dan lain-lain. Ungkapan bersyukur gitu. Nah, selanjutnya kita berarah ke bab ketiga yaitu ananiyah. Ananiyah itu keaku-akuan, ananiyah itu bahasanya itu egois ya, bahasanya ananiyah itu egois, putus asa, ghadab itu marah, dan tamak itu mengharapkan lah, berharap gitu, berharap lebih gitu loh. Ada cerita tentang siswa MTS, makna cerita itu menunjukkan apa, misalnya keaku-akuan atau bukan gitu loh. Terus dampaknya bagaimana, sifat egois itu bagaimana gitu. Sifat ada beberapa cerita, ini semua tentang cerita itu. Nah, misalnya ada sebab wala tai'asu mir rauhillah, wala tai'asu, dan janganlah berputus asa. Nah, itu berarti menunjukkan, ayat itu menunjukkan apa? Berputus asa begitu. Nah, terus adab kepada orang tua dan guru. Nah, alasan sikap birrul walidain dengan tepat lah, berbakti kepada orang tua itu kenapa? Apa karena melahirkan? Apa karena menyekolahkan? Apakah karena mengajari berjalan dan lain-lain itu. Itu harus dibaca dengan seksama soalnya itu. Lalu bagaimana berbakti kepada orang tua? Bagaimana berbakti dengan orang tua ketika masih hidup dan ketika masih meninggal. Kalau ketika masih hidup ya berbicara sopan santun, terus jangan sampai misalnya ketika sudah itu kok mensolatinya, ya nggak bisa. Kalau mensolatinya itu yang ketika sudah wafat, mendoakannya ketika sudah wafat gitu. Lalu mengemukakan cara menghormati guru dengan tepat. Nah, bagaimana menghormati guru dengan tepat? Ya, caranya menghormati guru bagaimana? Ya mestinya ya jangan berbicara ketika guru menjelaskan, jangan menantang guru, jangan berkata kasar kepada guru dan lain-lain. Lalu selanjutnya kisah Nabi Yunus. Nah, kemarin sudah saya jelaskan juga. Lalu kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Yunus, kalau Nabi Yunus itu intinya yang ditelan hiu. Kalau Nabi Ayub itu adalah yang diberikan Allah, dicoba oleh Allah melalui penyakit-penyakit gitu. Nah, itu semuanya sudah saya jelaskan lewat video pembelajaran itu. Silahkan kalian simak lagi videonya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih anak-anakku semuanya, tetap semangat. Bismillah. Itu